apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, pupil mata Dodi tahap awal bintang 6 itu mengecil, dan tanpa sadar ia mengayunkan tombak perang setinggi 3 kaki. Namun sebelum tombak perak itu mengenai api ungu merah itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan-bayangan sepanjang ratusan kaki. Kemudian bayangan-bayangan sepanjang ratusan kaki itu menyatu, dan dalam sekejap ia jatuh di bawah dengan ganas, yang membuat otaknya berceceran dan ia terdiam. Jelas dihantam di kepala oleh serangan penuh kekuatan Xiuyan tanpa pertahanan apapun. Apalagi Dodi tingkat menengah bintang 6. Bahkan Dodi tingkat awal bintang 7 pun tak akan mampu menahannya. Pada saat yang sama, dua pembunuh aliansi bayangan yang bersembunyi di dua tempat lainnya mendengar gerakan itu dan terkejut. Mereka melompat keluar dari semak-semak dan melihat Xiuyan berdiri dengan tangan kosong di samping mayat Sui Wuji. "Siapa Anda? Mengapa Anda membunuhnya?" Yang berbicara adalah Dodi tingkat akhir bintang 6 bernama King Yuan Feng. Kaisar Do tingkat menengah bintang 6 yang berdiri di samping Xiuyan di sudut bersamanya bernama Sui Wuyan. Meskipun mereka telah melihat lukisan Xiuyan di malam yang gelap dan hutan lebat, mereka tidak dapat melihat wajah Xiuyan dengan jelas. Terlebih lagi, Xiuyan paling-paling hanya seorang Dodi tahap awal bintang 5, sementara orang di depan mereka jelas merupakan fluktuasi Doki tahap awal bintang 6. Jadi mereka tidak percaya bahwa orang di depan mereka bukanlah Xiuyan yang ingin mereka bunuh, melainkan pembantu yang diundang Xiuyan. "Sayalah Xiuyan yang ingin Anda bunuh," kata Xiuyan dengan nada bercanda. Setelah membunuh seorang Dodi tahap tengah bintang 6, lawannya sekarang hanya memiliki seorang Dodi tahap akhir dan tengah bintang 6. Dan Xiuyan tidak lagi takut. Meskipun Xiuyan tidak yakin bisa membunuh mereka semua, Xiuyan berani menjamin bahwa Dodi tahap tengah bintang 6 pasti tidak akan melihat matahari besok. Sedangkan untuk tahap akhir bintang 6 ini bukanlah ada Longyi. Jika benar-benar tidak berhasil, panggil saja Longyi, dan hari ini pasti akan menjadi peringatan kematian Dodi tahap akhir bintang 6 ini. Maka Xiuyan pun mengucapkan namanya tanpa rasa takut. "Mustahil, Anda pasti bukan Xiuyan. Katakan pada saya, siapa Anda?" Sambil bertanya, King Yuan Feng dan Sui Wuyan secara bersamaan mengerahkan kekuatan jiwa mereka, mencoba menemukan jejak Xiuyan. Mereka yakin Xiuyan pasti ada di dekat mereka. "Kalau Anda tidak percaya, lupakan saja. Lagi pula, apa bedanya saya Xiuyan atau bukan?" tanya Xiuyan acuh tak acuh. Sementara lawan bicaranya tidak berniat menyerang, ia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Ia bertanya dengan nada santai, "Bisakah Anda memberitahu saya 3 nama kalian?" "Untuk apa?" King Yuan Feng dan Sui Wuyan menatap Xiuyan dengan curiga dan waspada. Xiuyan terbiasa menyentuh hidungnya dan berkata, "Saya baik hati. Mungkinkah saya akan membangun batu nisan untuk kalian masing-masing?" Setelah kata-kata itu terucap, 2 sinar dingin tiba-tiba melintas di matanya, dan ia melompat ke udara dengan kaki ditekuk dan menendang. Tiba-tiba sebuah penggaris ungu merah raksasa muncul di tangan kanannya, dan penggaris menampar Sui Wuyan yang berada di tahap tengah 6 bintang. Baru tahap awal dari 6 bintang. Melihat penguasa berat Xiuyan hendak mengenai kepala Sui Wuyan, King Yuan Feng mengayunkan sabuk broklat sepanjang 1 kaki dari pinggangnya. Semangat juangnya terpacu. Cahaya merah menyilaukan terpancar dari sabuk broklat tersebut. Pada saat yang sama, Sui Wuyan mengayunkan pedang di tangannya dan menebas secara horizontal di atas kepalanya, menciptakan pusaran angin yang aneh. Kemudian, pusaran angin dan cahaya merah menyilaukan itu menyatu dan berhadapan dengan penguasa berat yang ditampar dengan keras. War!
Sebuah ledakan besar terdengar di udara dan Xiaoyan menggunakan serangan yang sama lagi. Namun kali ini pertahanan Sui Wuyan dan Qing Yuanfeng sedikit berbeda. Meskipun ia juga menggunakan jurus yang sama, namun Qing Yuanfeng tidak hanya mengayunkan cahaya merah yang terkandung dalam sabuk broklat, tetapi juga mengayunkan kapak raksasa di tangannya. Kapak raksasa itu menebas secara vertikal, mengiris kabut dengan aroma pembusukan yang kuat. Kabut itu berwarna emas gelap dan tampak sangat kental. Sekilas kabut itu tampak seperti massa magma yang mengalir. Begitu kabut itu ditebas, kabut itu menjadi 1 dan 2. 2 melahirkan 3 dan 3 gelombang udara emas gelap tercipta. Melesat di tanah menuju Xiaoyan. Dimanapun mereka bersentuhan, bunga, tanaman, dan pepohonan kehilangan vitalitasnya. Kemudian ketiga gelombang itu menyatu menjadi 1. Dan gelombang udara itu membumbung semakin tinggi. Hanya dalam sekejap mata, gelombang udara itu mencapai ketinggian hampir 100 kaki menyapu Xiaoyan di udara. Bagaimana mungkin ini gelombang udara? Tapi dinding udara ini dapat mengikis kehidupan apapun. Xiaoyan diam-diam terkejut, berpikir bahwa Dodi bintang 6 yang telah meninggal itu memang tidak sederhana. Ia tahu bahwa apapun yang berbau busuk takut pada api. Pada saat ini, penguasa abadi api langit diaktifkan. Berulang kali dan 3 api ungu merah terpencar dari tangannya, seperti api yang mengalir. Langsung menuju gelombang udara itu. Segera 3 suara keras berdengar berturut-turut. Namun Xiaoyan masih meremehkan kekuatan gelombang udara korosif ini. Meskipun gelombang udara itu dibubarkan oleh 3 api langit ungu merah, ia meninggalkan monster bulat berdiameter sekitar setengah kaki dan berkilau biru laut. Monster ini berwujud cair tanpa mata, hidung, atau telinga. Jika bukan karena mulutnya yang merah darah, ia pasti hanya bola air yang terbuat dari air laut. Melihat lidah merah besar yang menjulur dan bergulung-gulung di dalamnya, serta melihat gelembung-gelembung oval sesekali muncul dari ujung lidahnya, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa mual. "Apa ini?" tanya Xiaoyan. "Ini roh kapak Langtian di tangan saya." Qing Yuanfeng tampak cukup bangga. "Sebagai seorang Dodi awal bintang 6 merupakan kehormatan bagi Anda untuk mati karenanya. Jadi matilah." Saat Qing Yuanfeng berteriak keras, mulut monster bulat yang berdarah itu terbuka, dan dengan gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya dan menyembur keluar dari ujung lidahnya yang besar. Begitu gelembung-gelembung itu disemprotkan oleh monster bulat itu, gelembung-gelembung itu langsung runtuh. Terurai menjadi kekuatan korosif tak terlihat yang meleleh ke udara dan mengikis lautan keseran Xiaoyan. Dan itu sebenarnya adalah serangan jiwa. Dan Xiaoyan belum pernah mendengar serangan jiwa seperti ini. Segera Xiaoyan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mempertahankan jiwanya dan ingin menggunakan jurus bertarung jiwa Chang Qionghan untuk membalas. Namun sudah terlambat untuk melancarkan pertahanan jiwa saat ini, karena serangan jiwa lawan terlalu aneh dan terlalu cepat. Dan rasa sakit yang tajam datang dari lautan keseran Xiaoyan. Meskipun kekuatan jiwanya sudah berada di tahap tengah tingkat niat, ia masih merasa bahwa lautan kesadarannya perlahan-lahan terkikis. Bahkan jurus bertarung jiwa Chang Qionghan tidak bisa bergerak sama sekali, sehingga dia merasa vitalitasnya menghilang sedikit demi sedikit. Perasaan ini seperti orang biasa yang diracuni bisa ular. "Saya ceroboh." Xiaoyan tidak punya cara untuk melawan untuk sementara waktu. Pada saat ini, tanpa tanda-tanda apapun, suara krek terdengar sangat jelas dari lautan keseran Xiaoyan, dan ribuan benang petir tiba-tiba muncul di lautan keseran Xiaoyan. Seketika, melenyapkan kekuatan korosif yang menggerogoti lautan kesadaran tanpa jejak. Apakah itu tangan Longyi? Tidak, itu pasti Longyi. Jika saya tidak memanggil pagoda roh kekosongan Xinchen, Longyi tidak akan bisa keluar sama sekali. Xiaoyan seperti menderita penyakit serius. Kesadarannya kabur, tetapi tekadnya masih ada.
Ia buru-buru meraba tubuhnya dan menemukan bahwa seni petir telah mengalir di dalam tubuhnya tanpa diketahui kapan. Adapun seni keempat dari 8 ekstrim, seni petir dan benar-benar aktif di dalam tubuh Xiaoyan pada saat kritis ini. Tanpa diduga, seni petir memiliki kemampuan seperti itu. Jadi Xiaoyan tak kuasa menahan kegembiraannya. Mungkinkah setelah berlatih seni keempat dari seni 8 langit ekstrim, kemampuan untuk melindungi sang master secara otomatis akan muncul? Jika demikian, bukankah saya punya cara lain untuk menyelamatkan hidup saya? Xiaoyan menebak dengan benar. Ini memang kekuatan dari seni petir, karena kekuatan korosifnya berasal dari kekuatan yin. Ketika kekuatan yin bertemu dengan yang ekstrim, hasilnya akan terlihat dengan sendirinya. Kenapa Anda tidak mati? Melihat ekspresi Xiaoyan yang segera kembali normal, King Yuanfeng tak percaya. Apa Anda kecewa? Mata Xiaoyan berkilat dingin dan ia mencibir. Anda memang sedikit mampu. Anda bisa menembus serangan roh senjata saya, tapi Anda masih akan mati hari ini. Mengingat roh senjata itu tanpa jeda sedikit pun, King Yuanfeng segera berubah menjadi wujud aslinya. Dan seekor kelabang raksasa berkaki 66 muncul di hadapan Xiaoyan. Ternyata dia adalah anggota klan monster. Tubuh iblis King Yuanfeng dikelilingi oleh gas kuning pucat yang tampak seperti perisai gas pelindung tubuh. Namun ketika Xiaoyan keliru mengira itu hanyalah perisai gas pelindung, ujung gas kuning muda itu justru menyemburkan serangkaian panah gas kuning muda dan melesat ke arah Xiaoyan. Segera Xiaoyan menggunakan keterampilan bertarung angin berlalu tanpa jejak untuk menghindar. Namun King Yuanfeng telah mengunci Xiaoyan dengan kekuatan jiwanya. Jadi sehebat apapun Xiaoyan menghindar, panah gas itu selalu menyesuaikan arah serangannya. Seiring perubahan posisi Xiaoyan, bagaikan duri yang menusuk daging dan gumpalan asap putih mengepul. Pepohonan bunga dan batu yang terkena panah gas kuning muda itu langsung terkorosi hingga bersih. Sungguh kekuatan korosif yang mengerikan. Seperti yang diharapkan dari seorang pembunuh profesional, ia menggunakan jurus yang kejam dan kuat segera setelah menyerang. Bertujuan untuk membunuh musuh dengan satu pukulan. Xiaoyan diam-diam terkejut. Melihat Xiaoyan menghindar ke kiri dan ke kanan, sosoknya secepat kilat. Panah gas kuning muda King Yuanfeng sama sekali tidak melukai Xiaoyan. Sementara Sui Wuyan di sampingnya menembakkan ribuan pedang terbang yang terbuat dari doki. Meskipun mereka tampak berantakan, tetapi mereka menghalangi semua jalur menghindari Xiaoyan. Dan itu adalah formasi pedang yang kuat, yang merupakan keterampilan kelas dunia Sui Wuyan jaring ribuan pedang. Sekarang, Dodi tingkat akhir bintang 6 dan Kaisar Do tingkat menengah bintang 6 bergabung untuk menyerang Dodi tingkat awal bintang 6. Mereka menggunakan trik yang sangat sulit. King Yuanfeng dan Sui Wuyan tidak percaya bahwa Dodi tingkat awal bintang 6 ini akan beruntung. Dan Xiaoyan juga merasakan sedikit tekanan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh dua pembunuh dari aliansi bayangan hanya dengan metode penguasa dan metode tubuh. Ia hendak menggunakan jurus pertarungan jiwa, tapi suara Long Yi tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya. Ayah, saya rasa seperti ayah sedang bertarung dengan seseorang. Cepat lepaskan saya, biarkan saya bersenang-senang juga. Anak bau, Anda lebih agresif dari saya. Xiaoyan tersenyum dalam hati, lalu mengayunkan tebasan 1000 kaki tanpa bayangan 3 kaki berturut-turut untuk menangkis pedang terbang Sui Wuyan, sambil menghindari panah gas kuning pucat King Yuanfeng. Kemudian, dengan pikiran ia memanggil pagoda roh kekosongan. Begitu pagoda roh kekosongan muncul, cahaya keemasan bersinar di mana-mana, menyilaukan orang di kegelapan malam. Kemudian sesosok yang dipenuhi petir melesat keluar dari pagoda dan langsung menuju Sui Wuyan. Pada saat yang sama, pagoda roh kekosongan yang muncul juga menghilang. Ketika Sui Wuyan dapat melihat setelah beberapa saat pingsan, tombak petir telah menembus tenggorokannya. Siapa Anda? Melihat Long Yi yang tubuhnya dipenuhi kilat, King Yuanfeng yang merupakan kelabang raksasa mau tak mau merasa sedikit takut.
Dia tidak tahu apa yang membutakannya sesaat. Dia tidak tahu dari mana orang yang terbungkus petir di depannya tiba-tiba muncul. Dia hanya tahu bahwa orang ini membunuh Sui Wuyan dengan satu tebasan. Orang yang merenggut nyawa Anda, kata Long Yi dingin, dan tombak petir pun keluar sebagai balasan. Pada saat yang sama, Xiaoyan membentangkan sayap tulangnya dan bayangan 1000 kaki setinggi 888 kaki yang menyatu menjadi satu dan menebas dengan ganas di belakang King Yuanfeng. Setelah memulihkan diri dari pertempuran itu, Xiaoyan melanjutkan perjalanannya ke klan obat. Meskipun jalan pencarian obat terkenal di seluruh dunia, tetapi itu adalah masa lalu. Bertahun-tahun yang lalu, ketika orang-orang dari klan obat membuat jalan ini dengan batu bata dan batu biru, mereka tidak akan pernah menyangka jalan ini akan begitu sepi sekarang. Pada saat ini, Xiaoyan yang telah berganti kembali menjadi jubah hitam, berjalan perlahan di jalan pencarian obat, bertanya-tanya mengapa istana obat tidak mengirim orang untuk membunuhnya di hutan Maple. Dia tidak percaya bahwa istana obat akan membiarkannya pergi dengan mudah. Apakah mereka tidak menyadari keberadaan saya? Atau apakah mereka tidak punya waktu untuk menyergap? Atau apakah mereka punya rencana lain? Sambil berpikir, Xiaoyan berjalan dan berhenti, kemudian alisnya berkerut sesekali. Siapa yang datang? Sebuah teriakan membuyarkan lamunan Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa tanpa sadar ia telah tiba di depan gerbang klan obat. Jadi segera menenangkan pikirannya, tersenyum dan berkata, "Tolong beritahu pemimpin klan, katakan saja bahwa muridnya Xiaoyan ada di sini untuk memberi penghormatan." Xiaoyan? Meskipun penjaga itu belum pernah melihat Xiaoyan, tapi namanya telah menyebar ke seluruh klan Yo. Ketika penjaga mendengar bahwa orang yang datang adalah Xiaoyan, ia sedikit terkejut, lalu langsung mempakkan tinjunya dengan antusias. "Tunggu sebentar, saya akan pergi dan memberitahu Tuan." Tak lama kemudian, Yo Aotian, kepala klan Yo, yang mengenakan jubah hijau tua dan memegang ranting yang tampak seperti tongkat, memimpin beberapa tetua untuk menyambutnya dengan wajah gembira. "Nak, ayo saya lihat baik-baik saja." Yo Aotian berjalan cepat ke arah Xiaoyan dengan wajah memerah. Ketika ia berkata ingin melihat lebih dekat, matanya sudah dipenuhi kepuasan. Xiaoyan segera berlutut dengan satu kaki dan membungkuk. "Salam Grandmaster." Cepat bangun, cepat bangun." Yo Aotian membantu Xiaoyan berdiri, memegang bahu Xiaoyan dengan kedua tangannya, dan semakin ia menatapnya, semakin puas ia. "Setelah mendengar tentang tindakan heroik Anda yang memenangkan tempat pertama dalam ilusi, bagus, Anda layak menjadi murid saya, Yo Aotian." Yo Aotian memiliki aroma obat yang samar di tubuhnya, yang sangat menyenangkan saat disentuh, dan Xiaoyan mau tidak mau ingin menebak bahan apa yang terkandung dalam aroma itu. "Ayo, Xiaoyan, temui para tetua." Yo Aotian menurunkan tangan dan memegang Xiaoyan dan berbalik untuk menunjukkan para tetua di belakangnya. Jelas Xiaoyan mengenal beberapa tetua klan Yo, terutama tetua ketiga. Meskipun mereka telah lama berdamai, mereka tidak memiliki banyak hubungan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk hormat kepada para tetua yang dianggap sebagai salam. "Anda begitu cepat menjadi Dodi bintang 5. Anda hebat." Merasakan fluktuasi doki di tubuh Xiaoyan, tetua ketiga sedikit terkejut dan memuji dengan tulus. Sebagian besar murid klan Yo adalah alkemis, jadi wajar bagi para alkemis untuk sesekali berinteraksi satu sama lain, sehingga banyak murid klan Yo yang berhubungan baik dengan para alkemis istana obat. Demi berjaga-jaga sebelum datang ke klan Yo, Xiaoyan telah menekan fluktuasi doki ke tingkat awal bintang 5. Meskipun dia tidak berniat menyembunyikannya dari guru besarnya Yo Aotian, tetapi karena menyangkut keselamatannya sendiri, dia hanya bisa melakukannya untuk sementara. Yo Aotian kemudian menyadari fluktuasi semangat juang Xiaoyan. Meskipun ia samar-samar merasa bahwa fluktuasi semangat juang Xiaoyan tidak terlalu stabil, ia yakin bahwa itu berada di tahap awal bintang 5. Jadi dia tak kuasa menahan tawa gembira dan berkata, "Lumayan, baru 300 tahun sejak Anda keluar dari gua darah pembunuh dan Anda sudah menembus bintang 5.
Jadi Anda hampir menyusul saya saat itu. Sekarang Suen sangat ingin membangkitkan leluhurnya, Xiao Xuan, dan khawatir jika ia berdiri di sini terlalu lama, kekuatan sejatinya akan terlihat oleh beberapa tetua berjiwa kuat. Jadi dia buru-buru mengambil segenggam rumput hemeng yang terdiri dari 3 buah dan 7 daun yang saling bertautan. Lalu berkata kepada Yuao Tian, "Grandmaster, saya membawa rumput hemeng. Lihat betapa cemasnya Anda." Yuao Tian tersenyum getir. "Sepertinya jika saya tidak membangkitkan leluhur Anda dulu, Anda tak akan tega berbicara dengan saya. Baiklah, ikut saya." Di ruang rahasia alkimia klan obat, di tengah ruang rahasia itu terdapat panggung batu besar berwarna coklat, dan di tengahnya terdapat kotak broklat yang terbuat dari kayu hitam. Yuao Tian dengan hati-hati membuka kotak broklat itu, dan sebuah pil yang memancarkan cahaya kemasan samar muncul di mata Xiaoyan, dan aroma obat yang kuat tercium di hidungnya. Sambil menunjuk pil keemasan samar itu, Yuao Tian penuh kebanggaan. "Ini adalah harta karun klan obat saya, pil pembaharuan jiwa penentang langit." Sambil memegang rumput hemeng di tangannya, berpikir bahwa ia akan menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan. Tangan Xiaoyan tak kuasa menahan gemetar, antara gembira dan gugup. Yuao Tian pernah mengatakan kepadanya bahwa pil pembaharuan jiwa penentang langit hanya efektif untuk orang-orang di bawah level Dodi bintang 8. Kemanjurannya 70% efektif untuk mereka yang meninggal dalam setahun. 50% efektif untuk mereka yang meninggal dalam 10 tahun. Dan hanya 20% efektif untuk mereka yang meninggal bertahun-tahun yang lalu. Terlebih lagi, semakin kuat orang yang meninggal, semakin rendah tingkat keberhasilannya. Namun, untuk orang di bawah Dodi, tingkat keberhasilannya hampir 100%. Dan bahkan jika mereka sudah lama meninggal, tingkat keberhasilannya masih 80%. Dan leluhur Xiao Xuan hanyalah seorang doseng. Jadi kemungkinan keberhasilannya sangat tinggi. Namun tingkat keberhasilan yang tinggi bukan berarti tidak ada kemungkinan gagal. Tapi bagaimana mungkin Yuao Tian tidak mengerti suasana hati Xiaoyan. Jadi dia berkata dengan serius, "Xiaoyan, saya tahu Anda telah lama menunggu momen ini. Dan saya juga tahu Anda pasti telah membayar mahal untuk momen ini. Tetapi ini bukan saatnya Anda merasa gugup, khawatir dan gelisah. Anda harus tenang saat menggunakan pil pembaharuan jiwa penentang surga untuk menghidupkan kembali leluhur Anda. Jadi cepat tenang dan jangan ganggu saya dalam menghidupkan kembali leluhur Anda. Ya, inilah satu-satunya kesempatan untuk menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan. Bukankah saya sudah menantikan momen ini? Apa yang perlu dikhawatirkan? Karena ada beberapa hal yang harus selalu dihadapi." Memikirkan hal ini, suasana hati Xiaoyan berangsur-angsur tenang. Di mana tanda kehidupan leluhur Anda? Melihat suasana hati Xiaoyan akhirnya stabil, Yuao Tian melambaikan tangannya dan memanggil kuali obat untuk melayang di udara. Pada saat yang sama, puluhan ramuan obat terbang keluar dari cincin di jari manis kirinya. Kemudian pikiran Xiaoyan bergerak, dan ia membentangkan telapak tangannya dengan tanda kehidupan samar yang berkedip di telapak tangannya. Yuao Tian mengeluarkan botol giok putih dan menunjuk cahaya di tangan Xiaoyan. Di bawah dukungan bola semangat juang, tanda kehidupan Xiao Xuan perlahan memasuki botol giok putih. Setelah memasang penghalang di mulut botol, Yuao Tian memasangnya di pinggangnya, lalu berkata kepada Xiaoyan, "Nak, saya akan menggunakan api surgawi untuk memurnikan pil pembaharuan jiwa penentang surga menjadi pil cair. Selama periode ini, saya perlu memperhatikan suhu api surgawi, dan saya tidak punya waktu untuk memurnikan dan memurnikan rumput mimpi dan ramuan obat lainnya. Namun ketika pil pembaharuan jiwa ini telah sepenuhnya dimurnikan menjadi pil cair, itulah waktunya terbaik untuk menggunakannya. Sekali terlewat, khasiatnya akan hilang. Sekarang saya akan memberitahu Anda, menjelaskan memurnikan rumput mimpi dan bahan obat lainnya menjadi obat cair, dan Anda yang akan memurnikannya, kemudian mengaplikasikannya satu persatu. Ketika saya mulai menghidupkan kembali leluhur Anda akan mendengarkan instruksi saya dan bekerja sama dengan saya."
Selanjutnya, Yo-Oten menggunakan pikirannya untuk membagi tumpukan bahan obat yang melayang di udara menjadi 5 tumpukan. Ia menunjuk ke 5 tumpukan bahan obat dan memperkenalkannya kepada Shoyen satu persatu. Total ada 36 jenis bahan obat di sini. Tumpukan ini memiliki 9 jenis bahan obat yang digunakan untuk melemahkan dampak khasiat pil pembaharuan jiwa melawan surga pada tanda kehidupan. Tumpukan ini memiliki 6 jenis bahan obat yang digunakan untuk menstabilkan dan melindungi tanda kehidupan agar tidak hancur akibat pengaruh khasiat obat pil tersebut. Tumpukan ini hanya memiliki 3 jenis bahan obat yang digunakan untuk melindungi pil jiwa melawan surga agar tidak tercampur dengan kotoran di udara. Saat dimurnikan menjadi pil cair dan terbang keluar dari kuali obat, tumpukan ini memiliki 9 jenis bahan obat yang digunakan untuk mempercepat penyerapan khasiat obat pil jiwa melawan surga oleh tanda kehidupan. Tumpukan terakhir juga memiliki 9 jenis bahan obat yang digunakan untuk membantu tanda kehidupan memadat menjadi benda padat. Adapun rumput hemeng di tangan Anda digunakan untuk mengurangi khasiat obat kuat pil jiwa melawan surga. Ingat, diam-diam menghafalnya. Shoyen mengulanginya 3 kali dalam benaknya lalu mengangguk dan memanggil Tungku Bihanmu dan bersiap untuk mulai memurnikan dan mengekstrak bahan obat. Melihat semuanya sudah siap, Yo-Oten bergumam dalam hati. Dan pil jiwa menentang surga di dalam kotak brokat segera terbang ke dalam kuali obatnya. Kemudian api surgawi yang terang dan aneh melesat dari tangan Yo-Oten dan mengenai kuali obat, menyelimuti pil jiwa melawan surga sepenuhnya. Tuan, api surgawi macam apa ini? Shoyen tampaknya memiliki rasa ingin tahu yang menaluriah tentang api surgawi. Api iblis surgawi. Yo-Oten menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan suhu api surgawi untuk memurnikan pil jiwa penentang surga. Sambil menjawab dengan santai. Api iblis surgawi peringkat 19. Hanya 19. Shoyen tak kuasa menahan desahan dalam hati. Berpikir bahwa ia tak hanya memiliki api surgawi yang mengguncang bumi peringkat ke-20 dan api suci kekacauan peringkat ke-18. Tetapi juga api ungu bintang peringkat ke-17 dan api pil spiritual peringkat ke-16. Jadi dia pun tak kuasa menahan desahan. Berpikir bahwa ia sungguh diberkati. Tak heran Shozan dan yang lainnya selalu mengatakan bahwa ia bukan manusia. Dibandingkan dengan api surgawi peringkat ke-19 milik Yo-Oten, ia merasa bahwa ia bukan manusia. Sambil mendesak, ia tiba-tiba teringat bahwa ketika ia pergi ke runtuhan bencana kuno bersama Le Salong, Shozan, dan yang lainnya untuk mencari lumut segeroh, ia mendapatkan kotak giok yang ditinggalkan oleh Dodi tingkat menengah bintang 9 bernama Yomek Hun di bawah sebuah prasasti batu sebelum bencana kuno. Dodi tingkat menengah bintang 9 bernama Yomeng Hun mengukir kata-kata di kotak giok tersebut, mengatakan bahwa dia memiliki 3 api surgawi, tetapi hanya bisa 2 di antaranya hidup berdampingan di dalam tubuhnya dan tidak dapat menyatu, sehingga ia meninggalkan kesempatan besar bagi orang yang ditakdirkan, yang mengharuskan orang yang ditakdirkan ini tidak hanya memiliki kekuatan puncak bintang 6, tetapi juga menyatukan 2 api surgawi sebelum ia dapat membuka kotak giok untuk mendapatkan kesempatan besar ini. Shoyen hanya menemukan dan memperoleh api Tongling dan peringkat ke-16 di reruntuhan. Apakah itu berarti kotak giok itu disegel dengan 2 api surgawi di dalam tubuh Dodi tingkat menengah bintang 9 bernama Yomek Hun? Memikirkan hal ini, mata Shoyen berbinar dan ia sangat ingin menerobos ke puncak bintang 6 sesegera mungkin, membuka kotak giok dan melihat apakah ada 2 api surgawi yang tersegel di dalamnya. Jika demikian, itu akan menjadi kesempatan besar. Agaknya kedua api surgawi itu pasti berperingkat lebih tinggi daripada api Tongling. Jika tidak, mengapa Dodi tingkat menengah bintang 9 bernama Yomek Hun tidak menyegel api Tongling? Dia teringat pada prasasti batu itu lagi. Saat itu, Le Salong telah mengingatkannya bahwa prasasti batu itu
tidak mudah. Dalam keadaan terburu-buru, ia hanya melihat secercah cahaya dari celah-celah prasasti batu. Ia teringat roh hantu peringkat ke-17 di runtuhan, leluhur roh murka, dan seke spiritual peringkat ke-12, seke roh pemecah. Ia juga ingat bahwa Dodi tingkat menengah bintang 9 bernama Yomekun telah meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa tempat itu dibuka untuk mengolah 3 hal aneh. Akankah prasasti batu itu juga menyegel 3 hal aneh? Jika ada 3 hal aneh, apakah itu roh hantu atau sege spiritual? Prasasti batu itu begitu keras sehingga bahkan Lesalom bintang 5 pun tak mampu menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Jadi seharusnya itu sege spiritual. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar-binar. Diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena terlalu bodoh dalam hal ini. Setelah begitu banyak waktu telah berlalu dan baru setelah ia bertemu api surgawi Yo Aotian, Xiaoyan menemukan jawabannya. Sambil mengendalikan suhu api surgawi, melihat Xiaoyan yang linglung dan dengan senyum di bibirnya, Yo Aotian sedikit tidak senang dan berkata, Apa Anda bangga karena api surgawi saya tidak sebaik milik Anda? Tidak. Xiaoyan tersadar dari kegembiraannya dan buru-buru berbohong. Saya sempat teralihkan karena melihat Anda, Tuan mengendalikan api surgawi seperti lengan. Jangan begitu. Yo Aotian memutar matanya ke arah Xiaoyan dengan kesal. Saya sudah melihat kemampuan pengendalian api Anda yang jelas tidak kalah dengan saya. Jadi jangan bahas ini. Kenapa Anda tidak segera memurnikan dan mengekstrak bahan obatnya? Ingat, tidak boleh ada kotoran. Dengan kesombongan Yo Aotian bahwa kemampuan pengendalian api Xiaoyan tidak kalah dengannya sudah memberikan harga dirinya, yang berarti kemampuan pengendalian api Xiaoyan pasti jauh lebih baik daripadanya. Faktanya itu benar. Xiaoyan yang memiliki 4 api surgawi jelas merupakan yang terbaik dalam pengendalian api. Ya, Xiaoyan buru-buru menjawab. Pertama-tama melemparkan lebih dari selusin rumput hemek di tangannya ke dalam tungku Yanmo. Dan kemudian gumpalan kecil api langit ungu merah yang menggabungkan 4 api langit berkedip-kedip. Pada saat yang sama, gumpalan asap ungu muda segera muncul dari tungku Yanmo. Yo Aotian curiga ketika dia melihat pemandangan ini. Bukankah api surgawi Anda biru keabu-abuan? Bagaimana bisa berubah menjadi ungu merah? Ini... Xiaoyan ragu-ragu sambil memikirkan bagaimana menjawabnya, tetapi akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada sang guru. Saya mendapatkan api surgawi lain di gua darah pembantaian, dan warnanya berubah menjadi ungu setelah difusi. Apa? Yo Aotian ternganga. Anda bisa menggabungkan api surgawi? Xiaoyan mengangguk, lalu menyadari bahwa ia mungkin telah mengejutkan Yo Aotian. Yo Menghun, seorang Dodi tingkat menengah bintang 9, tidak dapat menggabungkan 2 jenis api surgawi seumur hidupnya. Dan Xiaoyan juga merasa bahwa tidak ada seorang pun di benua Dodi yang dapat menggabungkan 2 jenis api surgawi. Adapun alasan mengapa Xiaoyan dapat menggabungkannya adalah karena seni surgawi 8 ekstrim. Jadi rasa terima kasih kepada Yanlo mengalir dari lubuk hatinya. Yo Aotian menatap Xiaoyan seolah-olah sedang menatap monster. Ketika ia tersadar, ia ingat bahwa pil pembaruan jiwa penentang surga masih disempurnakan di dalam kuali obat. Jadi dia buru-buru memeriksa kondisi pemurnian, lalu berbalik bertanya kepada Xiaoyan, "Bagaimana Anda melakukannya?" "Keterampilan yang saya latih bisa." Xiaoyan juga mengendalikan suhu api surgawi dari pemurnian dan rumput mimpi. Bagi seorang alkemis tingkat 6, memurnikan bahan obat seperti rumput mimpi tidaklah sulit, tetapi perlu menggunakan kekuatan jiwa untuk membimbing saat memurnikan obat cair. Seni macam apa? Napas Yo Aotian sedikit terburu-buru. Seni surgawi 8 ekstrim. Tingkat berapa? Tanya Yo Aotian mendesak. Mungkin sekarang berada di tingkat menengah dari tingkat niat. Xiaoyan menjawab dan ragu. Ia benar-benar tidak yakin tingkat seni petir saat ini. Seni kekuatan ketiga dari seni surgawi 8 ekstrim adalah tingkat niat. Seni sihir ke-6 adalah tingkat dunia.
Dan seni terakhir adalah tingkat suci. Seni petirnya saat ini ada seni keempat yang mungkin merupakan tingkat menengah dari tingkat niat. Tingkat menengah dari tingkat niat? Mata Yoatian terbelalak kaget. Seni tingkat menengah dari tingkat niat bisa menyatukan api langit. Apa Anda pikir saya baru saja datang ke benua Dodi? Namun ketika melihat Soyen mengangguk tanpa menggodanya, ia teringat 5 kata. Maksud Anda, teknik Anda sekarang hanya di tingkat menengah dari tingkat kehendak dan masih bisa ditingkatkan. Soyen mengangguk. Bertanya-tanya apakah ia harus mengatakan yang sebenarnya jika Yoatian bertanya kepadanya. Ke tingkat mana seni surgawi di 8 ekstrim bisa ditingkatkan pada akhirnya? Tapi Soyen dapat membayangkan seperti apa ekspresi Yoatian. Ketika ia mengatakan bahwa seni surgawi di 8 ekstrim adalah teknik yang pada akhirnya bisa ditingkatkan ke tingkat suci. Benar saja, Yoatian bertanya. Ke tingkat tertinggi apa yang bisa ditingkatkan? Soyen takut Yoatian akan terlalu bersemangat dan melupakan segalanya, karena itu menyangkut kehidupan leluhur Siosuan. Maka dia dengan hati-hati mengingatkannya. Tuan, tolong jaga pil-pil di dalam kuali obat dulu, dan jangan sia-siakan. Yoatian kemudian menyadari bahwa ia telah kehilangan ketenangannya. Ia menenangkan diri dan mengamati dengan seksama pil pembaharuan jiwa penentang surga yang sedang disempurnakan oleh api iblis surgawinya di dalam kuali obat. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia menatap Sioyen dengan tatapan membara dan berkata, katakan pada saya, apa tingkat tertinggi yang bisa ditingkatkan? Tingkat suci. Tingkat suci? Meskipun Yoatian telah mempersiapkan diri secara mental, tapi saat mengetahui bahwa teknik Soyen kemungkinan besar adalah tingkat suci. Jika bukan teknik tingkat suci, bagaimana mungkin bisa menyatukan api surgawi yang berbeda? Namun ketika dia mendengar Soyen mengatakan itu adalah tingkat suci, dia tetap terkejut dan hampir tak bisa menahan diri. Bagaimanapun teknik tingkat suci bahkan lebih langka dari teknik bertarung tingkat suci dan hanya dikenal namanya saja, tetapi tidak pernah terlihat secara nyata. Sekarang muridnya sendiri telah mengembangkannya. Meskipun saat ini baru di tingkat niat, tapi selalu ada harapan untuk naik ke tingkat suci. Jadi dengan penuh semangat, Yoatian bertanya, apa saja syarat untuk meningkatkan seni surgawi di 8 ekstrim Anda? Pasti sangat sulit kan? Iya, sangat sulit. Berbicara tentang kesulitan meningkatkan seni surgawi 8 ekstrim, Soyen tiba-tiba tampak sangat tertekan. Ia harus menggabungkan lebih dari 1 api surgawi, 1 roh hantu dan 1 segel roh untuk meningkatkan 1 teknik. Dengan kata lain, Soyen harus memiliki 7 api surgawi, 7 roh hantu dan 7 segel roh untuk meningkatkan seni surgawi 8 ekstrim, menjadi teknik transformasi langit terakhir. Dan menjadi teknik tingkat suci. Jadi betapa sulitnya melakukannya. Namun Soyen tidak bisa membeberkan antara roh hantu dan segel roh. Tapi bukan karena ia tidak percaya pada Yoatian. Bagaimanapun itu adalah rahasia terbesar Soyen. Jadi tidak ada yang mengetahuinya kecuali pasukan inti dari Xiumensen dan King Horan. Pada saat ini, Soyen terdiam sejenak sebelum berkata, saya perlu terus-menerus menggabungkan api surgawi, dan itu tidak akan berhasil jika api surgawi tingkat rendah. Terus-menerus menggabungkan api surgawi tingkat tinggi, sesulit itu. Sungguh sebuah berkah yang luar biasa bisa mendapatkan 1 api surgawi. Teknik Soyen sebenarnya bergantung pada penggabungan api surgawi secara terus-menerus untuk berkembang. Jadi apa bedanya dengan tidak bisa berkembang? Memikirkan hal ini, Yoatian sedikit putus asa dan menghela nafas. Meskipun teknik itu milik Soyen, dan ia tidak tahu mengapa ia begitu putus asa. Sambil mendesah, Yoatian berpegang teguh pada secercah harapan dan bertanya kepada Soyen, berapa banyak api surgawi yang Anda butuhkan untuk meningkatkan teknik ini ke tingkat suci? Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.